Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melzi Elzani. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5, yaitu yang beranggotakan Maestra, Mita Natalia, Mederlin, dan Helsa Mayora. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang 4 poin, yaitu pengetahuan COVID-19, tanda dan gejala, cara penularannya, dan pengertian antibodi dan cara meningkatkannya. Baiklah, yang pertama yaitu pengetahuan tentang COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Maestra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan tentang coronavirus atau COVID-19. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai dengan gejala berat. Ada 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. Yang pertama adalah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Pengurutan genetika virus ini, 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat. Yang pertama adalah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Pengurutan genetika virus ini mengindikasikan bahwa virus ini berjenis beta coronavirus yang terkait erat dengan virus SARS. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, mengindikasikan bahwa virus ini berjenis beta coronavirus yang terkait erat dengan virus SARS. Virus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV. Virus corona adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak atau civet cats ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Meskipun sebagian besar orang yang terjangkit COVID-19 hanya mengalami penyakit yang ringan atau tanpa komplikasi, sekitar 14% menderita penyakit parah yang membawa penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Yang selanjutnya yaitu tanda dan gejala COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Mita Natalia. Selanjutnya, yang kedua yaitu tanda dan gejala COVID-19. Yang pertama, demam, kedua, sakit kepala, ketiga, sakit tenggorokan, keempat, batuk pilek, dan yang terakhir yaitu sulit bernapas. Yang selanjutnya yaitu cara penularannya yang akan dijelaskan oleh Mederlin. Cara penularan COVID-19 yang sering terjadi tanpa kita sadari. Yang pertama, kontak dengan benda yang sering tersentuh. Ternyata COVID-19 bisa hidup selama 3 hari dan menempel di permukaan benda. Misalnya kita tidak sengaja menyentuh benda yang telah disentuh oleh seseorang yang terkena virus corona. Tanpa kita sadari, setelah kita menyentuh benda tersebut, kita memegang hidung, mata, dan bagian muka. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan tangan. Misalnya kita bersalaman dengan seseorang atau menyentuh barang-barang asing, itu bisa menjadi salah satu penyebaran virus corona. Dan yang ketiga, berinteraksi dengan banyak orang atau beraktivitas berkumpul di luar rumah tanpa kita sadari. Kita bertemu dengan banyak orang, entah seseorang itu pernah mengalami atau terkena virus corona dan telah terinfeksi. Yang keempat, percikan atau titisan dari batuk dan bersin oleh orang yang telah terinfeksi virus corona. Dan yang terakhir, tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, pengertian antibodi dan cara peningkatannya yang akan dijelaskan oleh Helsa Mayora. Di sini kita akan menjelaskan pengertian antibodi dan cara meningkatkannya. Antibodi itu sendiri adalah senjata yang tersusun dari protein dan dibentuk untuk melawan sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh manusia.
Antibodi mempunyai dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan diri kepada sel-sel musuh, yakni antigen, dan fungsi yang kedua adalah untuk membusukkan struktur biologis antigen tersebut lalu menghancurkannya. Dan setelah itu cara meningkatkannya yakni dengan berbanyak makan sayur dan buah, istirahat yang cukup, hindari stres, rutin berolahraga, hindari rokok dan minuman yang beralkohol, dan konsumsi vitamin C. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.